Selamat bertemu kembali pada teman-teman mahasiswa peserta pengabdian mahasiswa semester genap tahun akademik 2019-2020. Salam sehat buat teman-teman peserta pengabdian pandemika semester genap tahun akademik 2019-2020. Semoga kita semua diberi kesehatan, kekuatan. Semoga aktivitas-aktivitas kita selama masa pandemik ini dapat kita jalin sebagaimana yang kita harapkan bersama. Baiklah teman-teman semua peserta pengabdian pandemika Unika Sugiyo Pranoto, pasti teman-teman cukup lama menunggu dan menunggu. Karena saya yakin dan percaya teman-teman semua sudah mempersiapkan diri ya secara mental, secara fisik ya untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat. Baiklah, pada kesempatan ini kami dari LPPM Unika Sugiyo Pranoto Semarang akan memberikan gambaran secara umum, secara singkat mengenai pengabdian mahasiswa di masa pandemi COVID-19, di mana masa-masa yang sulit ini teman-teman sivitas akademika semua belajar dari rumah. Tentunya ini pun juga akan terimbas, akan berdampak kepada kegiatan-kegiatan lainnya, terutama kegiatan-kegiatan pengabdian mahasiswa kepada masyarakat. Teman-teman semua yang saya sayangi dan saya rindukan untuk bertemu, kegiatan pengabdian mahasiswa kepada masyarakat pada semester genap tahun akademik 2019-2020 ini akan sangat berbeda dengan pengabdian-pengabdian yang kita sering sebut KKN, KKU dan KKS pada semester-semester yang lalu, di mana pelaksanaannya itu mahasiswa bisa langsung bertemu dengan mitra-mitra dampingannya. Tetapi pada masa pandemi COVID-19 ini tentunya kita harus mematuhi peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah yang sering kita sebut kita mengikuti protokol kesehatan. Baiklah, saya akan memulai. Yang pertama, dasar pertimbangan mengapa LPPM mengambil alternatif untuk melakukan pengabdian mahasiswa secara online. Sebagaimana kita ketahui bahwa telah terjadi pandemi COVID-19 yang mewabah di seluruh negara yang ada di dunia ini. Kemudian Indonesia pun juga mendapatkan atau tertimpa juga pandemi COVID-19 ini. Kemudian tentunya Unika pun juga bagian dari negara kita. Bapak Rektor mengeluarkan berbagai surat ya, edaran di mana mahasiswa juga belajar dari rumah. Kemudian juga Bapak Ibu dosen belajar mengajar dari rumah. Kemudian hampir 75% kegiatan-kegiatan di kampus itu dialihkan ke rumah. Nah, KKN atau KKU atau KKS itu adalah merupakan mata kuliah di mana mata kuliah ini memang harus kita jalankan, harus kita laksanakan. Dan KKN ini merupakan aplikasi ilmu pengetahuan teman-teman ya yang dapat diterapkan kepada masyarakat. Kemudian juga mahasiswa dapat berinteraksi dengan masyarakat karena nantinya mereka akan terjun ke masyarakat. Paling tidak mereka belajar bagaimana kehidupan masyarakat. Kemudian masyarakat pun juga mendapatkan banyak ilmu pengetahuan
yang didapat dari interaksi mahasiswa dengan masyarakat. Kemudian juga melatih mahasiswa untuk belajar berkontribusi, ikut memikirkan persoalan-persoalan yang ada di masyarakat. Jadi secara garis besar tujuannya adalah pertama, mahasiswa dapat mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi yang didapatkan selama kuliah kepada masyarakat. Kemudian sekaligus juga belajar bagaimana kehidupan masyarakat. Kemudian masyarakat juga mendapatkan ilmu pengetahuan yang ditransfer oleh mahasiswa kepada masyarakat. Teman-teman semua, pelaksanaan kegiatan pengabdian di masa COVID-19 ini kami rencanakan dilakukan secara online. Artinya mahasiswa, teman-teman tidak mungkin dapat bertemu langsung dengan mitra Anda. Walaupun nanti di sekitar bulan Juli Agustus kemungkinan situasi sudah sangat kondusif, mungkin ini dalam kata-kata mungkin teman-teman bisa bertemu dengan masyarakat mitra dampingannya, tentunya harus memenuhi protokol kesehatan. Tapi paling tidak kami menegaskan, kami menekankan bahwa interaksi langsung kepada mitra itu kalau bisa diminimalkan mungkin. Ya, jadi dalam arti kata kita melaksanakan kegiatan secara online. Teman-teman semua, karena kegiatan pengabdian yang sering kita kenal selama ini ada KKN, KKU, KKS. Nah, untuk periode ini kegiatan KKN, KKU, KKS itu akan dijadikan satu yang akan kita laksanakan pada bulan Juli Agustus, yang kita beri nama yaitu Pandemika, yaitu pengabdian masyarakat yang adaptif menghadapi pandemi COVID-19 oleh mahasiswa Unika Subio Pranoto. Kemudian yang perlu kami sampaikan, pengabdian untuk semester genap tahun akademik 2019-2020 ini kita fokuskan di Kota Semarang. Ada beberapa pertimbangan. Pertama, kita memang sudah ada kerjasama MOU dengan Bapak Wali Kota Semarang. Yang kedua, sudah ada PKS, perjanjian kerjasama antara Ketua Tim Penggerak PKK Kota Semarang dengan Kepala LPPM. Kemudian juga kita ada PKS dengan beberapa kepala kelurahan di wilayah Kota Semarang. Dan yang terakhir, pertimbangan kami adalah sebagian besar mahasiswa Unika yang mengikuti pengabdian atau mengikuti program Pandemika ini kurang lebih 80% berasal dari Kota Semarang. Inilah dasar pertimbangan kami kenapa kami menetapkan wilayah pengabdian di Kota Semarang. Kemudian ada persyaratan-persyaratan lain yang harus dipenuhi oleh teman-teman semua. Sebenarnya persyaratan itu sama seperti pelaksanaan pengabdian KKN, KKU, KKS di semester-semester yang lalu. Memang kami lebih menegaskan kepada adanya fakta integritas. Maksudnya adalah para peserta Pandemika ini harus betul-betul mentaati, ya, harus betul-betul mematuhi aturan-aturan, baik aturan-aturan yang ditetapkan oleh LPPM yang berkaitan dengan pelaksanaan Pandemika dan juga peraturan-peraturan di masa pandemi ini yang sering kita sebut sebagai protokol kesehatan. Jadi kami harapkan teman-teman nanti dalam melaksanakan kegiatan pengabdian ini betul-betul memperhatikan hal-hal yang sudah kami sampaikan. Dan mudah-mudahan teman-teman sebagai agent, ya, jadi agent perubahan di dalam memasuki situasi new normal. Kemudian teman-teman semua, pelaksanaan pengabdian yang kita sebut Pandemika ini
akan kita mulai, akan kita terjunkan Anda ke lapangan, yaitu pada tanggal 17 Juli sampai dengan 15 Agustus 2020. Jadi kurang lebih 1 bulan. Nah, sebelum penerjunan, teman-teman semua, ada beberapa kegiatan yang harus teman-teman ikuti. Dalam waktu yang dekat, nanti teman-teman akan diberikan informasi tentang pembagian kelompok. Kemudian nanti teman-teman mengikuti pembekalan. Setelah itu ada observasi ke lapangan, di mana teman-teman nanti mencari informasi, ya, mencoba menggali persoalan-persoalan yang muncul di masyarakat, terutama yang berkaitan dengan masyarakat yang memang ya terkena dampak COVID-19 ini. Kemudian dari hasil observasi itu teman-teman membuat proposal dan membuat program kerja. Kemudian kegiatan berikutnya nanti ada seminar observasi atau seminar proposal program kerja. Setelah itu teman-teman nanti akan dilepas ya secara online. Kami harapkan nanti Bapak Rektor bersama Bapak Wali Kota bisa melepas teman-teman. Kemudian nanti teman-teman akan melaksanakan program kerjanya yang kita mulai, saya sampaikan tadi, mulai tanggal 17 Juli sampai dengan 15 Agustus, kurang lebih 1 bulan. Kami mohon program kerja yang sudah disepakati antara teman-teman dengan mitra dampingan dan juga dengan Bapak Ibu DPL nantinya dapat dijalankan, dan mohon tidak meninggalkan program-program yang sudah direncanakan tetapi tidak dilaksanakan. Kemudian nanti ada penarikan, setelah itu nanti teman-teman akan membuat laporan akhir kegiatan. Kemudian jadwal secara rinci itu nanti teman-teman bisa lihat di buku panduannya. Buku panduan nanti akan kami sampaikan melalui websitenya KKN. Nanti juga ditampilkan template-templatenya. Jadi teman-teman tinggal mengikuti itu. Kemudian berikutnya mitra dampingan. Nah, mitra di sini adalah individu atau kelompok yang memerlukan pendampingan untuk memajukan kegiatan usaha atau kegiatan sosial atau kegiatan ekonomi atau aktivitas produktif lainnya yang terdiri dari ada namanya unit usaha mikro ya atau UMKM, ada kelompok PKK, tingkat RW, tingkat RT, kemudian kelompok kegiatan sosial kemasyarakatan di wilayah RT, RW atau kelurahan, kemudian ada Karang Taruna, ada komunitas aktivis sosial. Ya misalnya ada anak jalanan, peduli lingkungan ya dan sebagainya. Nah, mitra yang akan didampingi oleh peserta Pandemika berada di wilayah Kota Semarang. Jadi tadi saya sampaikan bahwa pengabdian kita ini itu di wilayah Kota Semarang yang difokuskan kepada mitra yang terkena dampak pandemi COVID-19. Kemudian teman-teman nanti akan didampingi oleh Bapak Ibu DPL. Mahasiswa dalam melaksanakan pengabdian akan dibimbing, diarahkan ya oleh DPL, dosen pembimbing lapangan. Jadi teman-teman ada kesulitan, ada persoalan, silakan berdiskusi dengan Bapak Ibu DPL yang nanti akan disampaikan kepada teman-teman siapa DPL teman-teman. Kemudian ada beberapa wilayah yang menjadi dampingan LPPM. Jadi teman-teman nanti ada 2 opsi yang bisa diambil dari teman-teman dan kelompoknya. Teman-teman dan kelompok nanti diberi kebebasan untuk menentukan pilihan mitra dampingannya.
kami menyiapkan mitra-mitra yang selama ini kami dampingi. Ada beberapa wilayah. Kemudian juga teman-teman boleh mengambil atau menentukan sendiri mitra dampingannya yang di luar dampingan LPPM. Ada beberapa persyaratan yang tentunya harus teman-teman ikuti. Persyaratannya nanti akan diuraikan di dalam buku panduan. Kemudian berikutnya adalah setelah teman-teman selesai melakukan pengabdian ini, tentunya teman-teman punya kewajiban membuat laporan pengabdian yang telah teman-teman lakukan. Ada 2 output yang harus teman-teman kerjakan. Yang pertama, output wajib. Ini memang harus, hukumnya wajib, yaitu laporan akhir pelaksanaan kegiatan, ada laporan observasi, video pelaksanaan program kerja, kemudian juga ada resume kegiatan, kemudian ada foto-foto kegiatan. Nanti semua itu akan disampaikan di template-nya. Jadi template nanti akan disampaikan poin-poin itu, teman-teman tinggal mengikuti. Itu output wajib. Kemudian output tambahan. Output tambahan ini kami harapkan nanti bisa teman-teman penuhi, karena output tambahan ini akan meningkatkan poin teman-teman. Mungkin output wajibnya setelah dihitung oleh DPL dapatnya misalnya AB, tetapi ada output tambahan sehingga teman-teman dalam satu kelompok peringkatnya naik menjadi A karena ada output tambahan. Output tambahan itu antara lain ada haki, ada booklet, ada modul, ada perangkat lunak. Jadi teman-teman dari Ilkom ya, dari TI atau SI bisa juga membuat perangkat-perangkat lunak ya, mungkin sistem penjualan, sistem pembukuan, sistem produksi ya. Itu merupakan output tambahan dan itu bisa nanti dibuatkan haki, yaitu menambah poin buat teman-teman. Mungkin buku panduan teknis, project ya, mungkin ada project tertentu yang memang harus ada buku panduannya, juknisnya. Kemudian juga ada artikel ya yang dapat dipublikasikan. Jadi silakan teman-teman ya, harapan kami teman-teman output wajib dan output tambahan ini bisa dikerjakan. Nah, perlu kami garis bawahi bahwa KKN online ini atau pengabdian online ini ya, kualitas dan kuantitasnya itu tidak boleh kurang dari kegiatan-kegiatan pengabdian ya di semester yang lalu. Jadi bukan berarti karena nanti ini pengabdian online kemudian seadanya, tidak ya. Nah, harapan kami ya dengan online ini teman-teman akan lebih kreatif ya, sehingga betul-betul ini menjadi nilai plus buat teman-teman semua. Karena bukan tidak mungkin di semester yang akan datang, karena situasi juga belum kondusif, kemungkinan akan dilakukan pengabdian mahasiswa secara online kembali. Kemudian teman-teman sudah mendapatkan informasi tentang surat edaran rektor yang berkaitan dengan pelaksanaan KKN online masa pandemi, kemudian juga pembiayaan KKN. Nah, saya yakin teman-teman sudah mempelajari itu ya. Kemudian kami sampaikan ada mekanisme transfer dana peserta pandemika, tentunya yang sudah membayar. Pertama, mahasiswa yang sudah membayar biaya program pandemika itu mengisi formulir atau POM, data, nomor rekening dan nama bank melalui Sintak. Silakan teman-teman ya, kemarin informasi ini sudah kami share
melalui Senat Mahasiswa Universitas dan juga lembaga-lembaga ormawa lainnya. Saya yakin teman-teman sudah mendapatkan itu. Tolong segera dilakukan. Itu kami beri waktu ya, mulai tanggal 15 sampai tanggal 20 Juni 2020. Kemudian dana akan ditransfer oleh BAK, Biro Administrasi Keuangan Unika, ke rekening mahasiswa. Jadi rekening sesuai dengan poin pertama tadi. Teman-teman mengisi rekeningnya MyBank atau bank yang lain. Jadi akan ditransfer oleh BAK ke rekening mahasiswa setelah, tolong diperhatikan, setelah program kerja disetujui oleh DPL. Jadi bukan berarti sekarang harus transfer, tidak. Syaratnya adalah setelah program kerja disetujui oleh DPL. Maka 1.100.000 itu akan kami transfer ke rekening teman-teman semua. Tetapi jangan lupa ya, Rp350.000 itu silakan dikelola oleh kelompok. Jadi masing-masing mahasiswa nanti akan ya men-share dana sebesar Rp350.000 per mahasiswa untuk membiayai program kerjanya. Silakan dikelola oleh kelompoknya masing-masing secara transparan. Kami yakin dan percaya teman-teman ya mampu untuk bekerja sama mengkoordinir dana-dana dari teman-teman yang sudah dikeluarkan untuk kegiatan tersebut. Kemudian teman-teman ya, karena Unika menggunakan bank MyBank, maka kalau rekening teman-teman itu dari MyBank, maka tidak dibebani biaya transfer. Tetapi kalau rekening teman-teman mahasiswa di luar MyBank, maka akan dikenakan biaya transfer. Nah, biaya transfer itu dipotong dari dana teman-teman yang akan ditransfer. Gitu ya teman-teman. Kemudian saya minta tolong teman-teman ya, ada tanggal-tanggal yang perlu teman-teman cermati dan diingat. Yang pertama, pengisian atau menginput data, nomor rekening, nama bank dan sebagainya di Sintak Anda masing-masing itu tanggal 15 sampai tanggal 20 Juni, kurang lebih 5 hari. Silakan segera dipenuhi. Kemudian pembagian kelompok ya, kami siapkan atau akan kami share kepada teman-teman itu tanggal 25 Juni. Jadi nanti kelompok akan kita share tanggal 20 Juni. Silakan teman-teman bisa berkoordinasi di antara teman-teman satu kelompoknya. Kemudian pembekalan peserta pandemika itu pada tanggal 2 dan 3 Juli. Jadi pada tanggal 2 dan 3 Juli 2020 selama 2 hari. Pelaksananya kemungkinan di sore hari secara online. Kemudian yang ketiga, teman-teman melakukan observasi ke mitra, dampingan dan penyusunan program kerja itu pada tanggal 4 Juli sampai dengan 12 Juli 2020, kurang lebih 12 hari. Mohon maaf, kurang lebih 11 atau 10 hari. Kemudian setelah itu seminar hasil observasi atau proposal program kerja itu tanggal 13
dan 14 Juli. Kemudian transfer dana setelah proker atau program kerja disetujui oleh DPL. Jadi akan kami transfer secara periodik gitu ya. Itu mulai tanggal 13 sampai dengan tanggal 14 sampai dengan tanggal 20 Juli. Jadi kami akan mentransfer dana teman-teman ke rekening teman-teman itu mulai tanggal 14 sampai 20 Juli. Jadi kami tidak akan sekaligus, mungkin nanti kelompok mana yang sudah selesai akan segera transfer. Kemudian pelepasan peserta pandemika itu tanggal 17 Juli secara online. Kemudian pelaksanaan program pandemika itu tanggal 17 Juli sampai dengan 15 Agustus. Demikian teman-teman ya, informasi secara umum. Kemudian aktivitas secara detailnya teman-teman nanti bisa melihat di buku panduan. Di buku panduan itu nanti tertera, tertulis ya secara rinci, secara runtut apa-apa yang harus teman-teman lakukan. Demikian dan terima kasih. Salam sehat untuk kita semua.